Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Eko Adi Kuswantoro, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jember. Saya bertugas di SDN Jambiarum 2, Kecamatan Puger. Dalam modul 2.2 Aksi Nyata Pembelajaran Sosial Emosional. Bersama para pembimbing kami, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 229A, Bapak Sahlan Rosidi SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Dian Eti Pangastiti SPD selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial emosional dengan 4 indikator, diantaranya pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, serta penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta merefleksinya. Kegiatan berbagi pemahaman kepada rekan guru di SDN Jambiarum 2 tentang pembelajaran sosial emosional. Mengapa perlu pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional dapat berdampak pada peningkatan kecerdasan intelektual, peningkatan keterampilan, kemampuan sosial yang baik, hubungan yang harmonis antara guru dan murid, pengelolaan emosional dan membangun budi pekerti, serta sikap positif murid. 5. Kompetensi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, manajemen diri atau pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi yang pertama adalah kesadaran diri, ialah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, penggunaan mindfulness atau teknik stop. Kompetensi yang kedua adalah manajemen diri. Ialah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kompetensi yang ketiga adalah kesadaran sosial. Ialah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kompetensi yang keempat adalah keterampilan berelasi. Ialah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Contohnya, diskusi, kelompok, dan lain-lain. Kompetensi yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ialah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi diri dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Refleksi dengan model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada peristiwa, pertanyaan pemantiknya adalah apa yang Bapak Ibu lihat dari proses pembelajaran? Pada perasaan, apa yang Bapak Ibu rasakan dari proses pembelajaran? Pada pembelajaran, apa yang bermanfaat dari proses dan umpan balik yang didapat? Pada penerapan, apa yang ingin diperbaiki dan ditingkatkan agar berdampak lebih luas? Pada tahap peristiwa, pelaksanaan pembelajaran modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional
dimulai setelah sebelumnya belajar modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tentang bagaimana cara mendesain pengalaman belajar dan lingkungan belajar dengan menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid agar murid dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Memenuhi kebutuhan murid dengan cara memetakan murid dengan melaksanakan 3 aspek, antara lain kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Dalam modul 2.2 ini, saya belajar bagaimana menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan keemosional murid. Saya belajar bagaimana mengelola emosi dalam memiliki kesadaran diri, memanajemen diri, dan mindfulness, yaitu strategi stop, mendengar dengan sadar, dan melihat dengan sadar. Dalam kegiatan demonstrasi kontekstual terhadap tugas membuat RPP yang memuat kompetensi sosial emosional, saya membuat RPP yang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dan sebagai acuan juga dalam melaksanakan aksi nyata RPP tersebut. Saya buat lengkap dengan pembelajaran berdiferensiasi yang juga di dalam RPP tersebut dilengkapi dengan sintaks model pembelajaran. Pada tahap perasaan, saya merasa senang sekali dan termotivasi dengan mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Sebenarnya, saya secara tidak menyadari bahwa saya sudah melakukan pembelajaran sosial emosional ini. Namun karena belum memahaminya pada saat itu, saya percaya akan mampu menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dengan mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada tahap pembelajaran, selama belajar di modul 2.2 ini, saya mendapatkan materi yang luar biasa yang saya dapatkan. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, saya juga belajar tentang indikator penerapan pembelajaran sosial emosional, antara lain pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim sekelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pada tahap penerapan, setelah saya mempelajari modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, saya memiliki tujuan dan bertekad untuk mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Saya akan berusaha menerapkan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASEL atau Collaborate for Academic, Social, and Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini saya akan mempraktikkan konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional.
Dalam pelaksanaan mindfulness ada 3 teknik, yaitu teknik stop, mendengarkan dengan sadar, dan melihat dengan sadar. Dan saya akan berusaha mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dengan pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Terima kasih. Salam guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Eko Adi Kuswantoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.